Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan. 1. Seorang asisten inspektur navigasi penerbangan sedang melakukan pemeriksaan terhadap sistem instrumen landing system atau ILS di sebuah bandara. Ia menemukan bahwa sudut geli dapat menyimpang sebesar pukul 0-5 derajat dari standar 3 derajat. Berdasarkan Aneks 10 ICAO, berapakah toleransi maksimum yang diizinkan untuk penyimpangan sudut geli dapat? A. Tanda kurang lebih 0,025 derajat. B. Tanda kurang lebih pukul 0-5 derajat. C. Tanda kurang lebih 0,075 derajat. D. Tanda kurang lebih 0,1 derajat. E. Tanda kurang lebih pukul 0,15 derajat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Aneks 10 ICAO, toleransi maksimum yang diizinkan untuk penyimpangan sudut geli dapat ILS adalah tanda kurang lebih 0,075 derajat. Penyimpangan sebesar pukul 0-5 derajat masih dalam batas toleransi yang diizinkan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, seorang asisten inspektur navigasi penerbangan menemukan bahwa sebuah stasiun VOR atau VHF Omnidirectional Range mengalami fluktuasi bearing yang tidak normal. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh asisten inspektur tersebut? A. Mematikan stasiun VOR tersebut. B. Melakukan kalibrasi ulang secara mandiri. C. Membuat laporan kepada atasan langsung. D. Mengeluarkan NOTAM atau Notice to Airman. E. Menghubungi teknisi pemeliharaan untuk pengecekan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh asisten inspektur navigasi penerbangan adalah membuat laporan kepada atasan langsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang tepat dan keputusan dapat diambil oleh pihak yang berwenang. Kita masuk soal berikutnya. 3. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sedang melakukan evaluasi terhadap prosedur RNAV atau Area Navigation, SID atau Standard Instrument Departure, di sebuah bandara. Ia menemukan bahwa salah satu waypoint tidak memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan dokumen ICAO Doc 8168 Pans OPS, apa jenis waypoint yang tidak boleh digunakan dalam prosedur SID? A. Flyby waypoint. B. Flyover waypoint. C. Holding waypoint. D. Terminal waypoint. E. En route waypoint. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan ICAO Doc 8168 Pans OPS, holding waypoint tidak boleh digunakan dalam prosedur SID atau Standard Instrument Departure. SID dirancang untuk memandu pesawat dari lepas landas hingga bergabung dengan rute penerbangan, dan tidak melibatkan prosedur holding yang biasanya digunakan untuk menunda kedatangan atau dalam situasi darurat. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang asisten inspektur navigasi penerbangan diminta untuk menganalisis data kinerja sistem ATSB atau Automatic Dependent Surveillance Broadcast di wilayah tertentu. Ia menemukan bahwa tingkat update posisi pesawat lebih lambat dari yang seharusnya. Berapakah interval update posisi yang seharusnya untuk ATSB out berdasarkan standar DO260B? A. 0.2 detik. B. 0.5 detik. C. 1.0 detik. D. 2.0 detik. E. 5.0 detik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar DO260B yang ditetapkan oleh RTCA atau Radio Technical Commission for Aeronautics, interval update posisi yang dipersyaratkan untuk ATSB out adalah 0.5 detik. Ini memastikan pembaruan posisi pesawat yang cukup sering untuk pengawasan lalu lintas udara yang akurat dan efektif. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam melakukan inspeksi terhadap sistem GBAS atau Ground Based Augmentation System, seorang asisten inspektur navigasi penerbangan menemukan adanya anomali pada sinyal yang dipancarkan.
Berdasarkan ICAO Aneks 10, berapakah batas maksimum kesalahan posisi lateral yang diizinkan untuk approach precision CTI menggunakan GBAS? A. Tanda kurang lebih 2 meter. B. Tanda kurang lebih 5 meter. C. Tanda kurang lebih 10 meter. D. Tanda kurang lebih 16 meter. E. Tanda kurang lebih 20 meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut ICAO Aneks 10, batas maksimum kesalahan posisi lateral yang diizinkan untuk approach precision CTI menggunakan GBAS adalah tanda kurang lebih 16 meter. Ini merupakan standar ketelitian yang harus dipenuhi untuk memastikan keselamatan operasi pendaratan pesawat dalam kondisi cuaca tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 6. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sedang melakukan evaluasi terhadap implementasi prosedur PBN atau Performance Based Navigation di sebuah bandara. Ia menemukan bahwa beberapa rute tidak memenuhi persyaratan RNP atau Required Navigation Performance yang ditetapkan. Berdasarkan ICAO PBN Manual atau DOC 9613, berapakah nilai RNP yang dipersyaratkan untuk prosedur approach RNP APCH hingga minima LNAV VNAV? A. RNP 0.1. B. RNP 0.3. C. RNP 1. D. RNP 2. E. RNP 4. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan ICAO PBN Manual atau DOC 9613 nilai RNP yang dipersyaratkan untuk prosedur approach RNP APCH hingga minima LNAV VNAV adalah RNP 0.3. Ini berarti pesawat harus mampu mempertahankan akurasi navigasi lateral dalam radius 0.3 nautical mile selama 95% waktu penerbangan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam melakukan pengawasan terhadap operasi CNS ATM atau Communication, Navigation, Surveillance Air Traffic Management, seorang asisten inspektur navigasi penerbangan menemukan adanya gangguan pada sistem komunikasi VHF. Berdasarkan standar ICAO, berapakah jarak pemisahan minimum antara dua frekuensi VHF yang berdekatan untuk menghindari interferensi? A. 5 kHz. B. 8,33 kHz. C. 12,5 kHz. D. 25 kHz. E. 50 kHz. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar ICAO terbaru, jarak pemisahan minimum antara dua frekuensi VHF yang berdekatan untuk komunikasi penerbangan adalah 8,33 kHz. Standar ini diadopsi untuk meningkatkan kapasitas spektrum frekuensi VHF yang tersedia dan mengurangi kemungkinan interferensi antar kanal. Kita masuk soal berikutnya. 8. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan sedang melakukan audit terhadap prosedur kontingensi di sebuah pusat kontrol lalu lintas udara. Ia menemukan bahwa prosedur untuk menangani kegagalan sistem radar primer tidak sesuai dengan standar. Berdasarkan ICAO DOC 4444 PANS ATM, apa yang harus dilakukan oleh pengontrol lalu lintas udara ketika terjadi kegagalan total sistem radar primer? A. Mengalihkan semua pesawat ke bandara terdekat. B. Meningkatkan separasi antara pesawat menjadi 2 kali lipat. C. Menerapkan prosedur non-radar dan meningkatkan separasi sesuai ketentuan. D. Meminta semua pesawat untuk terbang pada ketinggian yang sama. E. Menghentikan seluruh operasi penerbangan hingga sistem kembali normal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan ICAO DOC 4444 PANS ATM, ketika terjadi kegagalan total sistem radar primer, pengontrol lalu lintas udara harus menerapkan prosedur non-radar dan meningkatkan separasi antar pesawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk prosedur non-radar. Ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga meskipun tanpa bantuan radar. Kita masuk soal berikutnya. 9.
Seorang asisten inspektur navigasi penerbangan diminta untuk mengevaluasi kinerja sistem MLAT atau multilateration di sebuah bandara. Ia menemukan bahwa akurasi posisi horizontal pesawat yang dilaporkan oleh sistem MLAT menyimpang lebih dari yang diizinkan. Berdasarkan standar EUROCAE 117, berapakah nilai maksimum RMS atau root mean square error yang diizinkan untuk akurasi posisi horizontal sistem MLAT dalam area pergerakan bandara? A. 5 meter. B. 7,5 meter. C. 10 meter. D. 12,5 meter. E. 15 meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar EUROCAE 117, nilai maksimum RMS atau root mean square error yang diizinkan untuk akurasi posisi horizontal sistem MLAT dalam area pergerakan bandara adalah 7,5 meter. Standar ini memastikan bahwa sistem MLAT dapat memberikan informasi posisi pesawat yang akurat untuk mendukung pengawasan lalu lintas udara di area bandara. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam melakukan inspeksi terhadap fasilitas navigasi penerbangan, seorang asisten inspektur navigasi penerbangan menemukan bahwa salah satu NDB atau non-directional beacon memiliki jangkauan yang lebih pendek dari yang seharusnya. Berdasarkan Aneks 10 ICAO, berapakah intensitas medan minimum yang harus dipancarkan oleh NDB pada batas jangkauan operasionalnya? A. 20 mikrovolt per meter. B. 50 mikrovolt per meter. C. 70 mikrovolt per meter. D. 100 mikrovolt per meter. E. 120 mikrovolt per meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Aneks 10 ICAO, intensitas medan minimum yang harus dipancarkan oleh NDB pada batas jangkauan operasionalnya adalah 70 mikrovolt per meter atau microvolt per meter. Nilai ini diperlukan untuk memastikan bahwa sinyal NDB dapat diterima dengan baik oleh pesawat pada jarak maksimum yang ditentukan, sehingga dapat digunakan secara efektif untuk navigasi. Kita masuk soal berikutnya.